Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bunga bangkai yang tumbuh di pekarangan rumah membuat geger warga di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Puluhan ibu di kota Tasikmalaya menjadi korban arisan dan investasi bodong. Uang puluhan juta rupiah tak kembali. BJ Una menjadi saksi kasus robot trading DNA Pro di Pengadilan Negeri Bandung. Belasan ibu yang mewakili puluhan korban arisan dan investasi bodong mendatangi Polres Tasikmalaya Kota. Mereka mengadukan nasib mereka karena merasa tertipu. Belasan ibu ini mengaku sebagai perwakilan dari sekitar 50 ibu lainnya yang menjadi korban dari arisan dan investasi bodong. Menurut pengakuan para korban, mereka terjerumus ke dalam investasi dan arisan bodong karena dijanjikan keunggulan yang besar. Tanpa dipertimbangkan lebih jauh, mereka langsung menempatkan uangnya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dalam perkembangannya, pihak koordinator investasi dan arisan justru kabur dengan alasan usahanya macet. Karena tak kunjung ada niat baik untuk mengembalikan uang korban, maka mereka melaporkan kasus ini kepada aparat Polres Tasikmalaya. Siapa sih itu yang dilaporkannya? Namanya? Susan Wulandari. Wulansari. Susan. Mahasiswa atau apa tuh? Enggak mahasiswa, dia sempat kerja di salah satu ini ya, di Lemona ya, bakery. Itu alasan mulai collab-nya apa sih katanya? Katanya gak di lubang tutup lubang dan kebetulan banyak nominal uang yang di luar, di member di Zonker. Cuman ketika di kalkulasi total kerugian dia di luar sama utang ke kita itu jauh banget. Kalau korban ini rata-rata ada mahasiswa atau apa? Mahasiswa ada, pekerja ada, rumah tangga ada yang sedang hamil, kasihan. Rata-rata per orang berapa itu investnya teh? Per orang paling gede 200 juta ada, lebih paling kecil 1.500.000 ada. Total berapa nasabah teh? Ada 50-an lah kurang lebih. Yang dijanjikan apa teh kemarin waktu awal? Yang dijanjikan karena kita kan wajar ya cewek suka ngelihat nominal, iming-iming keuntungan persenan yang besar, makanya langsung ya udah langsung aja percaya juga gitu. Mereka berharap polisi bisa segera menangkap pelakunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap korban diketahui telah menyetor uang 20 juta hingga 80 juta rupiah. Para korban diantaranya berasal dari daerah Tasikmalaya, Garut hingga Bandung. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Aparat kepolisian di Soreang, Kabupaten Bandung terus memburu pelaku perampokan minimarket yang viral di media sosial setelah aksinya terekam kamera CCTV. Pelaku yang berjumlah lebih dari 1 orang itu menyekap karyawan minimarket dengan senjata tajam sebelum menggasak uang tunai 45 juta rupiah. Aksi kawanan perampok yang menyatroni salah satu minimarket di Jalan Cipatik, Soreang, Kabupaten Bandung terekam kamera CCTV toko. Dalam rekaman tersebut, 2 orang pelaku tiba-tiba menghampiri 2 orang karyawan toko yang sedang mengecek barang di etalase. Korban kemudian diancam pelaku dengan menggunakan senjata tajam untuk menunjukkan lokasi brankas penyimpanan uang. Di bawah ancaman golok, korban dipaksa untuk membuka brankas berisikan uang tunai 45 juta rupiah sebelum dibawa kabur. Setelah viral di media sosial dan menerima laporan dari korban, penyidik unit reserse kriminal Polsek Soreang melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi termasuk karyawan toko dan korban. Polisi menyatakan perampokan terjadi pada Sabtu malam 5 November 2022 saat toko sudah tutup sekitar pukul 22:30. 2 orang pelaku menyelinap masuk di antara celah pintu gerbang toko dan mengancam pegawai toko dengan golok. Saat mereka mau memasukkan uang dari hasil penjualan hari ke brankas, karena pintu rolling door itu terbuka, mereka padahal sudah pernah komplain ke manajemen, tapi mungkin belum direspon, sehingga itu dijadikan peluang oleh pelaku untuk masuk ke dalam. Ada berapa orang? Pelaku itu 2 orang. Polisi menduga para pelaku merupakan spesialis perampokan minimarket.
Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Jasad seorang warga yang ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah perkebunan di daerah Cibalong, Kabupaten Garut diautopsi. Langkah tersebut dilakukan karena adanya kejanggalan atas tewasnya korban. Pihak keluarga melakukan penggalian makam Kusnadi bin Engki yang ditemukan di areal perkebunan di Cibalong, Kabupaten Garut. Penggalian dilakukan karena pihak keluarga merasa ada kejanggalan terhadap kematian korban. Petugas Satreskrim Polres Garut mendatangkan tim dokter forensik untuk melakukan autopsi terhadap korban. Tim dokter membutuhkan waktu seminggu untuk melakukan pemeriksaan. Kalau seandainya ini hasil otopsi korban bunuh diri, pihak keluarga menerima. Kalau seandainya hasil otopsi membuktikan korban dibunuh, harus diusut secara tuntas sampai tuntas. Kami datang ke TKP, merasakan olah TKP, dan kebetulan mayat waktu itu dalam keadaan tertelungkup di tanah dengan posisi ada golok di bawah di kepala korban dan udah tersayat di leher korban. Kasus ini bermula ketika pihak keluarga menyatakan kehilangan korban karena sampai malam hari tak kunjung pulang. Setelah dicari ke perkebunan, ternyata korban sudah ditemukan meninggal dunia. Sebelumnya, mayat laki-laki atas nama Kusnadi bin Engki berusia 47 tahun ditemukan bersimbah darah di sebuah perkebunan di daerah Cibalong, Kabupaten Garut. Di samping korban ditemukan golok milik korban yang berlumuran darah. Kejadian yang di Desa Sanjang itu, warga Desa Sanjang yang beralamat di Kampung Pasir Panjang, RT 2, RW 2, kebetulan ditemukan meninggal dunia di perkebunan di tempat dia mengembala dan bekerja. Kasus ini ditangani petugas Satreskrim Polres Garut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Pelaku pemerasan dengan senjata api dibekuk polisi. Pelaku sudah 10 kali melancarkan kejahatannya dan tak segan menembakkan senjata api kepada para korban. AS dan Asep ditangkap oleh petugas unit reserse kriminal Polsek Kota Baru, Karawang. Dua tersangka ini ditangkap karena dituduh telah beberapa kali melakukan pemerasan dan perampasan di sejumlah wilayah. Salah satu tindak kriminal yang dituduhkan kepada kedua tersangka adalah pemerasan terhadap sopir mobil pick-up. Tersangka memepet mobil pick-up lalu memaksa sopir untuk berhenti saat sedang melintas di Karawang. Karena sopir tidak mau menghentikan laju mobilnya, pelaku pun menembak kaca samping kiri dan spion mobil hingga pecah dengan senjata airsoft gun. Karena takut, korban akhirnya meminggirkan mobilnya, dan saat itulah pelaku merampas uang tunai 3 juta rupiah dari saku korban. Masih menggunakan senjata yang sama, mereka juga menembak bagian wajah seorang korban lainnya hingga korban mengalami luka parah di pipi kiri bagian bawah. Beruntung, korban langsung berteriak dan berlari ke arah pangkalan ojek sehingga warga berupaya mengejar keduanya. Namun saat itu mereka berhasil melarikan diri. Korban ditembak menggunakan shotgun oleh pelaku di pipi kiri bagian bawah. Namun karena tidak sempat mengambil uang milik korban, pelaku melarikan diri ke pangkalan ojek terdekat. Setelah menerima laporan warga, polisi menangkap satu tersangka di sebuah kontrakan di Kelurahan Palumbon Sari. Sedang satu tersangka lainnya ditangkap di rumahnya di wilayah Subang. AS dan Asep sudah 10 kali melakukan tindakan kejahatan di Kabupaten Karawang. Keduanya selalu membawa senjata airsoft gun untuk menakuti korbannya saat melancarkan tindak kejahatan. Menurut pengakuan dari pelaku, kurang lebih sudah ada 10 TKP di wilayah Kota Baru. Namun yang membuat laporan ke wilayah Polsek hanya 1. Atas tindak kejahatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Samsun Nursa melaporkan dari Karawang. Sidang kasus robot trading DNA Pro kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Agenda persidangan adalah mendengarkan keterangan saksi korban, seorang selebgram DJ Una yang mengaku rugi hingga 700 juta rupiah.
Satu lagi pesohor diperiksa dalam kasus robot trading DNA Pro di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung. Jaksa penuntut umum menghadirkan DJ Una yang selama ini dikenal sebagai selebgram dan influencer. DJ Una didengarkan sebagai saksi korban bersama 3 orang lainnya. Putri Una Astari, nama lengkap DJ Una, menyatakan dalam kasus robot trading DNA Pro, ia juga mengalami kerugian hingga 700 juta rupiah. Ia sempat menanamkan investasi senilai 1,3 miliar rupiah dan sempat menarik investasi sebesar 600 juta rupiah. Awalnya aku tuh diundang untuk ngisi acara, sampai akhirnya aku juga diiming-iming, akhirnya aku terjun menjadi model. Irjana itu memberikan legalitas dari DNA Pro dan memberi bayangan kalau ini tuh profitable banget. DJ Una membantah jika pihaknya sebagai influencer di DNA Pro. Ia hanya tergiur dengan keuntungan 1% per hari di saat pandemi melanda Indonesia pada tahun 2021 silam. 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Alasan untuk melakukan pencurian memang bermacam-macam. Di Kabupaten Karawang, seorang pemuda nekat membobol berangkas kantor untuk mencukupi modal pernikahan yang akan dilangsungkan. Ya, rencana pernikahan Nuradoat alias Edo, 24 tahun, warga desa Majalangi, Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang, kemungkinan besar akan tertunda. Ia harus menjalani proses hukum dan ditahan di Polsek Teluk Jambe Timur. Edo ditangkap polisi karena membobol berangkas sebuah kantor di Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Edo sempat membawa kabur uang yang berada di dalam berangkas sebesar Rp92.800.000. Uang telah digunakan untuk membeli sepeda motor dan akan dipakai untuk modal pernikahannya di pertengahan bulan ini. Pencurian dengan pemberatan di CP Sentosa Aluminium. Ini kejadiannya pada hari Sabtu pukul 8 pagi, di mana modusnya pelaku merusak plafon, kemudian masuk ke ruang office, kemudian membobol berangkas yang isinya sekitar lebih kurang 92 juta. Dari hasil penyelidikan, kemudian sama kami mempelajari alat bukti lain, ya termasuk CCTV. Kami mengamankan tersangka inisial N, di mana dari tangan tersangka kami masih mendapatkan uang ya, yang diambil oleh pelaku dari CP tersebut. Masih ada sekitar 71 juta, kemudian ada barang bukti motor dan barang bukti lainnya.